Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang Square Enix. Square Enix beberapa tahun belakangan ini banyak membuat keputusan yang buruk. Mereka selalu mengabaikan penggemar setia mereka, lebih memilih mencari audiens yang baru. Sepertinya kalau mereka terus-terusan seperti ini, beberapa tahun lagi mungkin mereka akan bangkrut. Sekarang, mereka mengungkapkan berencana meribut perusahaan selama 3 tahun ke depan. Mungkin nih ya, setelah ini ada Square Enix Rebirth. Para gamer meragukan mereka akan bertahan. Aku setuju sih sama mereka. Selama bertahun-tahun, mereka tuh nggak pernah mendengarkan kita. Dan kita akhirnya para gamer sulit untuk percaya. Kalau kalian lihat, apa yang mereka siapkan ke kita tuh nggak ada yang bagus. Mereka seperti berhenti berinovasi. Terakhir kali mereka berinovasi apa? Forspoken. Tahu sendirilah ya, game itu gagal. Padahal dulunya, Square Enix itu adalah studio game terbaik. Mereka itu pilar di industri game. Lihat aja JRPG mereka dulu. Bisa dibilang, mereka adalah rajanya. Sekarang game mereka udah ke barat-baratan. Lebih ke action RPG lah. Mereka kayak mengincar audiens barat dan mulai meninggalkan penggemar-penggemar lama mereka. Square Enix berencana untuk menekankan kualitas daripada kuantitas untuk bisnis game dan telah menemukan strategi baru untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut. Perusahaan tersebut kini telah mengungkapkan lebih banyak detail tentang rencana jangka menengahnya, Square Enix Reboot dan Bangkit, yang akan berlangsung selama 3 tahun ke depan. Banyak pasti gamer bertanya-tanya, bisakah mereka bertahan selama itu? Menurut Square Enix, perusahaan berencana untuk mengadopsi pendekatan multiplatform untuk game-gamenya, yang mengarah pada perilisan judul-judul utama secara konsisten mulai Maret 2027. 2027? Lama juga, bro. Semua judul gamenya akan ditempatkan di bawah manajemen studio yang sama, dan ini akan memungkinkan semua pengetahuan internalnya untuk dikonsolidasikan, diakumulasikan, dan dibagikan. Imbuh Square Enix. Pendekatan baru ini juga mengakibatkan beberapa game yang sedang dikembangkan dibatalkan, karena Square Enix memutuskan untuk memfokuskan sumber dayanya pada pendanaan proyek-proyek lain sebagai gantinya. Mungkin kalian berpikir mereka akan merilis game baru dan unik, tapi ternyata enggak, bro. Pertama, mereka sudah banyak membatalkan proyek. Dan yang kedua, mereka cuma fokus merilis ulang ke platform lain. Memang anti klimaks ya Square Enix ini. Mungkin ya, kalau studio-studio lain memanfaatkan ini untuk mengumumkan game baru. Tapi Square Enix enggak. Mereka malah kebanyakan mainnya di situ-situ aja. Sementara berupaya menekankan biaya, perusahaan juga mengadopsi strategi perilisan multiplatform untuk sejumlah game. Ini termasuk merilis Final Fantasy VII Remake Intergrade untuk Nintendo Switch di masa mendatang, serta merilis Final Fantasy 1-6 untuk Switch awal tahun ini, dan merilis Bravely Default Flying Fury untuk Switch 2 pada Juni 2025. Sebagai orang yang menikmati game-game Square Enix di masa lalu, pengen gitu ngelihat sesuatu yang baru dari Square Enix. Ngelihat rencana-rencana mereka yang tadi, gak ada yang menarik sama sekali. Milking tuh, Final Fantasy sampai kering. Aku ngerti. Mereka merilis di platform lain untuk sebanyak-banyaknya mendapatkan cuan. Tapi, masa nggak ada yang baru gitu? Sekelas Square Enix loh ini. Square Enix mungkin menyesal melihat kesuksesan turn-based JRPG Clair Obscur Expedition 33, kata analis, setelah enggan melakukannya dengan seri Final Fantasy. Aku juga nggak paham sama Square Enix. Kenapa mereka melupakan turn-based Final Fantasy? Padahal ya, turn-based itu saat ini sangat sukses, kayak Baldur's Gate 3, Clair Obscur. Bukannya action Final Fantasy 16 itu jelek ya, tapi kalau mereka balik lagi jadiin Final Fantasy turn-based, yakin aku, ngeri bro. Menurut aku, sekarang itu eranya turn-based. Dulunya Square Enix tuh selalu mengutamakan produk yang berkualitas tinggi. Tapi sekarang mereka udah melenceng terlalu jauh dengan apa yang membuat mereka sukses. Dan aku kurang yakin ya, mereka bakal membalikan keadaan dengan cuma ini doang gitu. Perlu banyak waktu dan uang untuk melakukan ini. Dan banyak karyawan yang harus dipecat juga. Dan mulai mendengarkan penggemar mereka. Oke,
Mungkin segitu aja dari aku. Bagaimana menurut kalian guys tentang Square Enix reboot ini? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.